Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'i imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah masih beri kita sehat ya. Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengisi koper-koper kita sebelum dipanggil olehnya. Karena kematian kita, kata Allah, iktarabalina si hisabum, sudah dekat kematian kita, Bapak Ibu, Masya Allah. Nggak tahu kapan besok, lusa, apa sebentar lagi, apa tahun depan, apa bulan depan. Jadi mumpung Allah masih beri kita kesempatan, mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mengisi koper-koper kita. Pagi hari ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Itqanul Imam Rantau dengan kajian Al-Hikam ya. Kajian Al-Hikam merupakan petuah-petuah agung dari Sang Maha Guru Imam Athaillah. Luar biasa ini kajiannya dalam dan menyentuh kalbu kita sehingga kita bisa berbuat lebih baik lagi. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan diterangkan oleh Ustadz mengenai hikmah ke-24, yaitu penderitaan dan cobaan adalah karakter asli dunia katanya. Kalau masih sempat nanti hikmah ke-25, dikabulkannya permintaanmu oleh Allah tergantung penyerahan dirimu kepadanya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita persiapkan diri kita, kita persiapkan hati, persiapkan alat-alat tulis kalau yang diperlukan, dan dipersiapkan yang mengganggu-mengganggu akan kita kekhusyuan kita dalam menerima ilmu dari Ustadz, kita singkirkan. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Mazhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat segenap peserta kajian online Husnul Khotimah Institute yang pada hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita dan niat kita sehingga kita bisa untuk hadir bersama-sama, kita belajar, kita sama-sama untuk menggali ilmu dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang insya Allah kita pada kesempatan pagi hari ini akan masuk ke hikmah yang ke-24. Insya Allah nanti jika waktunya memungkinkan kita masuk ke hikmah 25. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Al-hikmatur rabi'atu wal 'ishrun. Hikmah ke-24. La tastaghrib wuqu'al akdar. Madamat atau madumtah. Boleh dua ya, ada dua versi itu. Boleh dibaca atau boleh dengan redaksi madamat, boleh madumtah. Fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Kata Syekh Ibnu Athaillah,
dalam hikmah ke-24 ini janganlah heran dengan adanya kekeruhan dan kekotoran dunia. Selama engkau berada di dunia ini, ya, maka hal itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi Syekh bin Athaillah bilang ya jangan heran, jangan kaget tuh, ketika engkau melihat karakter asli dunia itu seperti apa gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa kita diminta untuk tidak kaget dan tidak heran? Fa innaha, maka sesungguhnya kekeruhan atau kotoran-kotoran tadi ma abrozat illa ma huwa mustahaq wasfiha wa wajibun atiha. Tidaklah al-akdar, atau akdar itu tadi kotoran atau keruh, kekeruhan dunia itu ya, tidaklah dia muncul atau tidaklah dia nampak kecuali memang itu sudah menjadi karakter asli ya daripada dunia ini. Jadi memang sudah pasti begitu. Bahkan kalau nggak begitu justru kalian harus heran gitu. Kalau dunia ya memang selalu begitu karakternya. Akan seperti itu, penuh dengan kekeruhan, penuh dengan kesengsaraan, kemelaratan, ya, kotoran dan masalah dan lain sebagainya. Nah, maka di hikmah ke-24 ini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan kalian jangan heran selama kalian masih berada di dunia ini ya akan seperti itu. Gitu ya. Baik. Nah, maka kalau di dalam kaidah usul nanti ada sebuah kaidah itu bunyinya begini Bapak Ibu. Al al-ghunmu ya, bil ghurmi ya, bahwa suatu kenikmatan itu harus melalui proses. Atau kalau bahasa anak sekarangnya bahasa simpelnya no pain no gain gitu ya. Nah, maka karakteristik asli dunia itu memang sudah Allah desain, apapun kenikmatan dunia itu satu sifatnya sementara dan harus melalui proses untuk mendapatkannya. Jadi ya sudah melalui proses itu pun tidak kekal, tidak abadi, sifatnya sementara. Itulah sifat karakteristik dunia. Nah, maka mungkin kenikmatan yang kita dapat itu tidak sebegitu banyak dibandingkan apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita dapatkan dari proses-proses yang mungkin melelahkan itu. Ya, dan tidak sedikit mungkin proses itu sangat menyakitkan ya. Tetapi ya itulah karakter dunia, kita nggak bisa apa-apa karena memang Allah menciptakannya seperti itu gitu ya. Baik, nah di sini Syekh Buti sebagai penjelasannya mengungkap ada dua hakikat. Ya, sekiranya kalau ada yang bertanya apa sih hikmah dari Allah menciptakan dunia ini seperti itu gitu loh. Kenapa enggak dunia ini isinya itu kedamaian, isinya itu apa namanya keindahan, ya semuanya itu akan mendapatkan kenikmatan gitu. Jangan ada lagi misalkan anak-anak bayi yang kekurangan gizi, stunting, tidak ada lagi mungkin peperangan. Nah, yang baru-barusan kita dengar ini Suriah sudah tumbang ya. Pemerintahan resminya Bashar Assad itu sudah kabur dan negaranya sudah diambil alih oleh HTS ya, pemberontak yang dianggap pemberontak saat ini. Itu sangat mengejutkan juga gitu ya. Bashar Assad sampai akhirnya terguling gitu. Nah, peperangan dan lain sebagainya. Kenapa Allah menciptakan hal itu semua gitu? Kenapa dunia ini nggak dijadikan tempat yang aman, tempat yang tenang, tempat yang mengasyikkan gitu ya? Kenapa mesti ada hal-hal seperti itu yang disebut tadi oleh Ibnu Athaillah dengan akdar, kekeruhan atau kekotoran itu ya, ya kekeruhan atau kotoran dunia itu. Tadi seperti peperangan, kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya gitu ya, penyakit, virus, wabah dan seterusnya. Nah, maka ada dua hakikat yang perlu difahami kata Syekh Buti. Bahwa Allah ini menciptakan dunia, beliau ibaratkan seperti ruang ujian. Entah untuk siswa atau mahasiswa gitu ya.
Jadi ruang ujian inilah tempat di mana nanti para dosen atau para guru atau yang mungkin yang skupnya lebih luas, yayasan, instansi pendidikan tersebut mengetahui gitu ya. Mengetahui bahwa si anak ini ada nggak usahanya untuk kemudian belajar dan menjawab semua pertanyaan yang dihadirkan di tempat ujian tersebut, ya di ruangan ujian tersebut. Nah, Allah juga menciptakan dunia seperti itu kurang lebih, kata Syekh Buti, kalau memang boleh diibaratkan dengan ruang ujian seperti tadi. Sengaja dunia ini Allah buatkan, Allah ciptakan sebagai tempat ujian. Ya, tempat di mana Allah ingin melihat ya sebesar apa usaha manusia ini untuk menjalankan tugasnya. Nah, tugas manusia jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, ini ujian. Dalil mungkin yang paling simpel, yang mungkin paling sering kita temui itu ada di surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya gitu. Sama dengan ruang ujian tadi kan, untuk melihat nih sejauh mana progres belajarnya dia, pengetahuan dia, pemahaman dia terhadap soal yang diberikan gitu ya. Sehingga guru bisa menilai, bisa menakar dengan jawaban yang ada, oh bahwa si siswa ini atau mahasiswa ini berarti sudah belajar dengan baik, sudah memahami permasalahan dengan baik dan seterusnya. Jadi dunia ini diibaratkan sebagai ruang ujian besar gitu ya, yang Allah ingin melihat gitu, seberapa baik amal kita dan mana yang lebih baik daripada yang mana gitu ya. Nah itu. Jadi hikmah pertama atau hakikat pertama, Allah memang menjadikan dunia ini sebagai qa'atut tamrin atau qa'atul imtihan, ya, ruang ujian. Supaya apa? Supaya nanti uh, itu tadi uh, kan gini ya. Ketika siswa atau mahasiswa itu bisa menjawab soal dengan baik, ini sebagai dalil atau sebagai bukti bahwa dia belajar dengan baik. Kan gitu ya. Nah, si siswa atau mahasiswa ini ketika sudah berhasil mengerjakan soal dengan baik, maka dia akan mendapatkan sebuah kepuasan. Ya, karena dia bisa menjawab soal dengan baik atau kepuasan dengan bagusnya nilai-nilai yang dia dapatkan. Ya. Nah, dia bisa merasakan manisnya atau nikmatnya lulus ujian itu tentu dengan proses yang menyulitkan, dengan proses mungkin yang melelahkan, harus bergadang. Dan seingat waktu saya dulu kuliah di Hadramaut ya, di kampus kami Al-Ahqaf itu pernah saya ceritakan juga, sistemnya beda dengan perkuliahan di kampus lain. Kami satu semester itu sekitar cuma 4 bulan. Setiap 1 bulan ada UTS, jadi ada 2 UTS, ada 1 UAS. Nah nanti UTS ini punya nilai maksimal 20 per mata kuliah. Jadi kalau satu mata kuliah UTS 1 dapat nilai 20, UTS 2 dapat nilai 20, berarti poinnya 40. Nanti di UAS poin maksimalnya 60, jadi 100 gitu ya. Tapi untuk mendapatkan tiket ke UAS, UTS 1 dan UTS 2 itu minimal harus mengumpulkan poin 20. Jadi kalau antara UTS 1 dan UTS 2 jumlahnya tidak sampai 20 poin, ya mata kuliah itu dia tidak bisa ikut UAS, harus mengulang ya. Dan setelah itu. Jadi memang kami digembleng, dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Nah, sama dengan dunia, Pak. Ketika ada sebuah ujian, manusia ini akan terlihat gitu kualitas usahanya dan kualitas ibadahnya. Tadi surat Al-Mulk tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, Allah ingin melihat ya, sekiranya siapa yang imannya lebih lebih baik, yang lebih kuat, dan amalnya siapa yang lebih bagus.
Nah, jadi ketika yang namanya aja ujian Bapak Ibu, ketika ujian berarti kan harus dengan yang menyulitkan, yang melelahkan dan sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau dunia ini dibuat semuanya isinya enak, semua isinya tidak melelahkan, ya di mana letak ujiannya kan gitu ya. Gini Pak, ada sebuah hukum alam ya. Kita bisa merasakan nikmat itu nikmat biasanya karena kita merasakan sebelumnya sebuah ketidaknikmatan. Kita bisa merasakan nikmatnya kenyang karena sebelumnya kita merasakan lapar, Pak. Kalau kita makan saat kita masih kenyang, maka makan yang kedua itu saya rasa tidak akan senikmat kalau kita sedang lapar gitu. Makanya buka puasa itu selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu, Pak. Nanti Ramadan gitu ya, insya Allah kita panjang umur, kurang lebih awal Maret kita masuk bulan suci Ramadan. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena kita sudah merasakan pahitnya lapar selama kurang lebih mungkin berapa jam itu, kita dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam ya. 12 jam. Kurang lebih 11 sampai 12 jam tergantung wilayah di mana kita berada. Nah, setelah kita merasakan pahitnya lapar, begitu kita mendapatkan makanan atau minuman, wah terasa nikmat sekali. Maka tidak jarang orang khilaf gitu ya. Pas buka puasa semua dihantam, semua dimakan gitu. Yang panas, yang dingin, yang makanan ringan, makanan berat itu. Sampai pada akhirnya lupa diri, kekenyangan deh gitu. Nanti terawihnya akan berat lagi tuh gitu ya. Nah, jadi ya disitulah letak di mana kita bisa mendapatkan kenikmatan, ya justru kenikmatan itu akan terasa nikmat secara sempurna kalau kita sudah melalui proses sebuah ketidaknikmatan gitu, sebuah Dia kena sate sembuh itu Pak. sebuah proses yang melelahkan ya gitu. Jadi itulah apa namanya hikmahnya yang pertama gitu ya. Kenapa dunia ini disebut seperti ini gitu. Justru untuk supaya kita merasakan betul gitu nikmat yang nanti kita rasakan. Justru ujian itu dinamakan ujian ya kalau hal itu melelahkan, hal itu ada beban gitu ya. Tidak dinamakan apa namanya ujian kalau tidak membuat orang itu Sampai jam 8. lelah dan lain sebagainya gitu. Baik. Nah, kemudian Syekh Buti menjelaskan tentang konsep doa. Begini Pak. Kenapa dunia ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya akdar tadi ya yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah. Akdar. Akdarnya sebenarnya dari kadar kotoran gitu ya. Kotoran atau tadi sesuatu yang keruh, sesuatu yang berbentuk musibah, ujian, cobaan dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa? Tadi satu hikmahnya supaya Allah menguji siapa yang imannya lebih kuat, amalnya lebih bagus gitu ya. Supaya melihat effortnya sekuat apa gitu setiap manusia ini. Kemudian hikmah berikutnya tadi ya supaya ketika kita merasakan sebuah kenikmatan ya kita akan betul-betul merasakan nikmat itu benar-benar nikmat karena kita sudah melalui proses yang panjang. Nah, hikmah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Buti adalah supaya kita selalu merasa butuh, Pak. Nah, dengan adanya akdar ini kita akan selalu punya sifat al-faqr. Al-faqru. Fakir miskin ya. Fakir itu kan dari kata-kata isim fa'il dari fakru. Fakru ini adalah merasa selalu butuh. Fakir orang yang butuh. Fakir orang yang butuh. Nah, ketika kita merasa kesulitan dengan adanya akdar di dunia ini membuat atau mendorong kita untuk berdoa. Nah, doa ini ibadah. Sudah pernah kita bahas. Kenapa doa ini ibadah? Karena ada dua poin. Ya, ada dua sudut pandang. Satu, berarti ketika manusia berdoa, dia menganggap dirinya lemah dan yang dia minta adalah zat yang maha kuat, yakni Allah. Dan di makna poin kedua, dia berarti memposisikan dirinya adalah hamba karena dia butuh itu. Nah, maka kalau nanti semua dunia isinya kenikmatan, semua dunia isinya hal-hal yang
mengasyikkan dan mengenakan akan membuat manusia lupa Pak dari Allah. Sehingga nanti manusia akan istighna anillah, merasa cukup dari Allah. Contoh paling konkret Fir'aun saja Pak. Semua di sekeliling dia itu terhampar, tersedia kekayaan, makanan, minuman, kekuasaan, loyalis, para prajurit, sehingga dia merasa, wah kayaknya nggak ada lagi nih yang hebat dari saya gitu kan. Nah ini nih yang Allah nggak inginkan gitu. Nah ketika ada akedar ini, nah, manusia ini akan mencari kan Pak secara naluriah. Ketika dia berada dalam kesulitan, dia berada dalam sebuah kondisi yang tidak mengenakan, tidak nyaman bagi dia, dia akan mencari kemana saya harus mencari ketenangan, kemana saya harus mengadukan nasib saya, mengadukan kesengsaraan saya, kemana saya harus pergi untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, disinilah hikmah kenapa dunia dijadikan seperti itu. Gitu ya. Saya punya cerita kisah menarik dan ini juga tempat populer di sosial media, Pak. Coba diresapi ini ya. Ada seorang barbershop, tukang cukur rambut lah. Kebetulan tukang cukur rambut ini berkeyakinan ateis. Dia tidak mempercayai konsep ketuhanan gitu ya. Datanglah seorang anak muda, cerdas, muslim, ingin cukur di situ. Saat si tukang cukur ini, barbershop ini mencukur si anak muda, mulailah dialog gitu ya. Ya biasa kan ngobrol lah ya, kalau lagi cukur gitu. Si tukang cukur ngomong ke si pemuda, Mas ini percaya Tuhan gitu. Percaya Pak, kebetulan saya muslim. Oh iya, kalau saya mah nggak percaya Mas, kata si tukang cukur. Loh, kenapa? Apa alasan Bapak nggak percaya adanya Tuhan? Dia bilang begini, kalau memang Tuhan mendeklar ada dan dia mendeklar zatnya atau dirinya adalah maha pengasih, maha penyayang sebagaimana digembor-gemborkan oleh para pengikutnya gitu kalau kata si tukang cukur ini. Menurut saya mestinya kemiskinan, peperangan, pembunuhan, anak-anak yang stunting, kurang gizi, busung lapar itu mestinya nggak ada Mas. Kalau itu masih ada, itu berarti bukti bahwa Tuhan nggak ada. Paham nggak? Jadi kata dia, kalau Tuhan ada, harusnya Tuhan nggak membiarkan itu semua gitu. Yeah. Oh tega betul Tuhan membiarkan anak yang nggak ada dosanya, stunting terus gizi buruk terus meninggal, bahkan di beberapa daerah wilayah yang ketertinggalan mati kelaparan gitu. Katanya Tuhan maha pengasih, katanya Tuhan maha penyayang. Nah, maka saya nggak percaya adanya Tuhan itu. Nah, itu alasan logika dia. Si pemuda ini diam, ya tidak langsung buru-buru menjawab, tapi dia kehabisan jawaban yang logis gitu ya. Kalau dibawakan Quran kan nggak mungkin percaya orang dia ateis gitu. Nggak bisa dibawakan dengan dalil Quran hadis orang dia ateis. Harus dengan logika, harus dengan rasio. Kemudian setelah dia selesai mencukur, dia keluar dari barbershop itu. Nah, dia dapati persis di depan tukang shop itu, agak pinggirnya, ada seorang pengamen. Ada seorang pengamen yang kebetulan rambutnya gondrong, berantakan ya. Ya biasalah, bukan gimbal karena memang jenis rambut, ini karena memang urakan gitu ya, karena tidak terurus. Dia tiba-tiba si anak muda ini punya ide jawaban. Masuklah dia kembali ke tukang cukur dan memanggil, Pak, sini Pak. Tadi Bapak bilang Bapak nggak percaya kan dengan Tuhan? Ya, betul. Seperti tadi yang sudah kita diskusikan. Kata si anak muda itu, baik kalau sekarang saya declare saya tidak percaya ada tukang cukur di dunia. Nah, kata si anak muda itu gitu, Pak. Dia bilang, kalau Bapak nggak percaya Tuhan, maka sekarang saya boleh dong berkata, saya nggak percaya ada tukang cukur. Nah, lantas si tukang cukur kan marah gitu ya. Sambil mungkin menepuk pundak. Kamu gila ya gitu. Ini kamu berada di mana? Kamu barusan cukur dengan siapa? Kok kamu bisa-bisanya menafikan eksistensi saya? Jelas-jelas ada di depanmu ini gitu. Pokoknya saya nggak percaya. Oke, apa argumentasi Anda? Menurut saya Pak, kalau ada tukang cukur di dunia, mestinya tidak ada lagi orang yang rambutnya gondrong berantakan. Gitu. Buktinya di depan tempat Bapak ini ada
pengamen yang rambutnya gondrong. Oh, maksud kamu pengamen yang di depan ya? Iya, kata dia. Terus kata si tukang cukur, ya kamu jangan menyalahkan saya dan kemudian mengatakan tukang cukur tidak ada. Salahkan dia yang tidak mau masuk ke tempat saya. Gitu. Seandainya pun dia nggak punya uang untuk membayar jasa cukur saya gratiskan. Nah, sudah dapat ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya, sudah dapat nalarnya ya. Maka si pemuda itu langsung berargumen, kalau begitu Bapak juga nggak boleh menafikan Tuhan. Hanya karena ada banyak kasus yang Anda lihat. Karena ada banyak orang yang tidak datang kepada Tuhan, yang dia tidak membutuhkan Tuhan dalam tanda petik. Sehingga ya seperti itu keadaannya. Makanya kan hayya 'alas shalah, terus habis itu azan hayya 'alal falah. Mari ayo datang laksanakan sholat menuju kemenangan gitu. Nah, jadi justru Allah menciptakan semua problem, semua masalah dan apapun yang tidak mengenakan itu yang disebut akdar tadi oleh Imam Ibnu Athaillah itu sengaja untuk rahmatnya kepada kita justru. Supaya kita secara naluri ya itu tertuntun untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah kita. Nah, kalau kita akalnya sehat, kita nggak akan menemukan jalan keluar di mana-mana. Semuanya itu ada di Allah. Makanya Allah mensifati dirinya Allahus Somad dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua. Nah, As-Somad ini kan maknanya apa? Al-Zat Al-Muhtaj ya, ala dawam ya, yaitu zat yang dibutuhkan dalam segala situasi. Makanya terjemahan As-Somad di beberapa terjemah Quran artinya apa, Pak? Allah tempat bergantung. Ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, hikmah yang ketiga ini kata Syibuti begitu. Kenapa Allah buat dunia ini butuh penuh dengan kotoran seperti tadi itu ya, yang di dalam kehidupan kita ya seperti tadi mungkin kesulitan dalam ekonomi, masalah dalam kesehatan, pokoknya berbagai macam ujian lah. Nah, agar supaya itu manusia sadar dan dia merasa butuh sehingga situasi itu membimbing dia untuk mencari solusi. Nah, ketika nanti dia diarahkan dengan agama, pada akhirnya dia akan mencapai satu solusi atau satu-satunya solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik, jadi memang menarik ini, Pak. Jadi kalau kita sudah memahami karakteristik dunia, ya sudah memang begini karakteristik dunianya. Yang penting kita harus memahami bahwa ya setiap orang akan dipertanggungjawabkan saja atas segala apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, jadi ujian. Nah, kemudian Syekh Buti mengatakan ujian ini bentuknya banyak. Jangan Anda kira bahwa ujian itu hanya berbentuk penyakit, kemudian hanya berbentuk kesulitan ekonomi, enggak. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35 jelas tuh. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Nah, itu Allah dengan jelas menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Yang sehat diuji, ya, apakah dengan sehatnya dia bersyukur atau tidak. Yang sakit diuji, apakah dengan sakitnya dia bersabar atau tidak. Yang kaya diuji, apakah dengan kekayaannya dia berbagi atau kikir. Yang miskin diuji, apakah dia tetap mencari yang halal atau tidak sabar sehingga mencari yang haram. Gitu kan? Nah, semua ujian. Jadi kalau kita memahami ini ya seharusnya tidak ada lagi makna takabur, sombong karena mungkin merasa diri lebih hebat, enggak. Jabatan itu ujian, ya, amanah gitu ya, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah, jadi kata Syekh Buti, jangan kemudian Anda mengatakan bahwa ujian hanya yang berbentuk musibah saja, enggak. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan ujian, kemudian kemiskinan ujian. Surat Furqan ayat 20
Ya, Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Atas birun, maukah kamu bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu maha melihat. Ada yang diuji dari tetangganya, diuji dari anaknya, mungkin anaknya sulit diatur, anaknya begini dan begitu. Diuji dari pasangannya, seperti mungkin Nabi Lut alaihissalam yang istrinya seperti itu berkhianat. Ya, diuji dengan anaknya seperti Nabi Nuh yang anaknya putranya akhirnya ikut tenggelam dari musibah banjir bandang yang melanda mereka. Atau mungkin seperti Nabi Muhammad SAW yang pamannya sendiri Abu Lahab ya tidak bisa mengikuti dakwahnya gitu kan. Semua ada ujiannya, semua ada kadarnya, ada porsinya. Tinggal bagaimana nanti kita merespon ujian-ujian tersebut. Nah, kemudian hakikat kedua, nah ini. Kenapa dunia ini agak menarik nih Pak. Kenapa dunia ini dijadikan banyak akdar tadi itu ya. Banyak kotoran gitu. Saya baca penjelasannya senyum-senyum sendiri nih Pak. Karena relate sekali gitu ya. Kalau dunia ini diisi sama Allah dengan penuh kenikmatan, isinya semuanya kenikmatan gitu. Nah, dunia ini kan bagi kita seorang mukmin kan hanya transit, Pak. Hanya tempat transit, istirahat atau tempat kita rehat sejenak dari perjalanan panjang. Nah, kita tadinya kan dari alam arwah, kemudian kita alam rahim. Sudah kita lalui nih, sekarang kita alam dunia, dan nanti kita alam barzakh. Ya, baru nanti mahsyar dan akhirat, pada akhirnya nanti surga dan neraka kan begitu ya. Nah, dunia ini hanya transit dari dua alam yang kita sudah lalui, arwah dan rahim, dan alam berikutnya yang belum kita lalui gitu. Barzakh, mahsyar dan seterusnya. Alam akhirat. Nah, kalau dunia ini semuanya isinya nikmat, semuanya isinya itu sesuatu yang asyik, ya, manusia takutnya itu lupa bahwa dia lagi transit. Ketika dia lupa lagi transit, dia terlalu keasikan sehingga dia lupa bahwa dia akan melanjutkan perjalanan gitu Pak. Jadi wah, kok kita kelamaan di sini nih? Wah, kita keasikan nih di sini nih. Oh, kita kan perjalanan masih jauh gitu. Misalnya ada rest area begitu indah. Sekarang kan rest area banyak-banyak yang bagus gitu Pak ya. Bahkan ada beberapa rest area gara-gara kasus mudik. Waktu dulu Brexit, ingat ya, ada kasus Brexit gitu ya. Bukan yang British exit, bukan. Nah, ini Cirebon. Ya, Cirebon exit gitu ya. Yang pas mudik itu sebelum tol Cipali disahkan kalau saya tidak salah, itu kan banyak para lansia yang wafat karena dehidrasi dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya banyak rest area disediakan, ada hotel atau ada kapsul gitu ya, sekedar untuk istirahat tidur gitu. Nah, kalau tempat transit ini begitu indah, begitu memukau, takutnya dia keasikan di situ, kelamaan di situ sehingga dia lupa bahwa dia perjalanannya masih jauh gitu. Jadi kelamaan di situ gitu, keasikan di situ gitu. Nah, maka dibuatlah oleh Allah desain itu ada musibah, ada ujian, ada cobaan gitu, supaya seimbang. Justru itu rahmat dari Allah Pak, gitu. Kata Syekh Buti. Itu keagungannya Allah, kebesarannya Allah. Subhanallah ya. Atau yang kedua, kenapa dunia ini diberikan banyak akdar, kotoran-kotoran atau kekeruhan ini, supaya ketika dia meninggalkan dunia, dia nggak terlalu berat gitu Pak, meninggalkannya. Kayak layaknya tadi Pak, ruang ujian. Siapa sih mahasiswa secerdas apapun yang pengen lama-lama di ruang ujian? Nggak akan ada Pak. Dia pengen secepatnya menyelesaikan ujian dengan baik untuk supaya keluar kan. Untuk supaya kemudian bebas dari ruang ujian itu. Nah, jadi dunia ini dibikin seperti itu sama Allah ya supaya ketika kita wafat, kita meninggal dunia, kita nggak ada ta'alluq, nggak ada kecintaan kepada dunia yang begitu besar sehingga kita berat untuk meninggalkan dunia gitu. Kenapa? Karena kita dunia juga nggak enak kok. Saya selama ini sakit, saya selama ini begini. Jadi ketika dia pergi ya dia santai aja gitu. Nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu mikirin. Wong dunia juga tempat yang penuh ujian, cobaan gitu. Jadi nggak berat ninggalinnya.
Gitu ya. Jadi ya itulah supaya kita nggak lupa kalau kita ini hanya sedang rehat aja dari perjalanan panjang yang akan kita hadapi nanti gitu. Nah, maka kata Nabi kan al-mautu jasrun. Kematian itu hanya jembatan penghubung, Pak, antara satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Jadi kata Syekh Muti, kematian itu bukan ketiadaan. Gitu ya. Al-mautu laisa adaman. Ya, laisa bi adamin bisa gitu. Jadi kematian itu bukan ketiadaan. Makanya kan bahasanya meninggal dunia. Dia hanya meninggalkan dunia menuju alam berikutnya gitu. Ya, jadi ya itulah hakikat berikutnya kenapa dunia ini mesti dibuat seperti ini sama Allah. Ya banyak penuh dengan akedar, kotoran, keruhan seperti itu ya supaya ketika manusia meninggalkan dunia ini dia tidak merasa berat gitu ya. Karena dia hanya dititipkan. Kalau kata almarhum Zainuddin MZ ya, ya mestinya kita terhadap dunia ini hanya seperti kayak tukang parkir gitu. Tukang parkir mobilnya banyak, mewah gitu ya. Tapi ketika yang punya ngambil dia nggak marah Pak. Gitu ya. Karena dia hanya dititipkan gitu. Hanya dititipkan untuk dijaga sebaik mungkin. Nanti ketika yang punya ngambil ya dia nggak akan marah. Nah inilah ya kata Syekh Buti gini, fakana min azimi lutfillahi bi ibadih. Ini termasuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Yaitu bahwa Allah hanya menjadikan na'iman nas kenikmatan yang ada pada diri manusia di dalam dunia mereka itu bimiqdari ihtiyajihim ilaihi. Itu sesuai kebutuhannya. Jadi kenikmatan kita itu hanya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Tadi Pak, kalau makan terlalu kenyang juga kan nggak enak Pak. Semua itu secukupnya. Tidur terlalu banyak juga malah bikin pusing Pak. Itu kurang tidur itu pusing, kepala. Kebanyakan tidur juga pusing Pak. Sama sebenarnya nggak punya duit pusing, kebanyakan duit juga bisa pusing Pak. Dikejar orang pajak, belum lagi ada kewajiban bayar zakat kalau memang orang itu paham gitu ya. Jadi ya sebenarnya Allah memenuhi kebutuhan manusia itu sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya saja gitu. Jadi supaya ketika nanti dia meninggalkan dunia ini dia tidak terlalu berat karena udah bosan gitulah sama dunia gitu ya. Sudah semua dilakukan, sudah semua didapatkan dan semua sudah dirasakan. Jadi dunia ini hanya istirahat sejenak ya. Seperti Allah nyatakan dalam firman-Nya surat Ghafir surat 40 ayat 39. Ini kan ya ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku sesungguhnya kemudian ini kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Ya, wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Ya, itu dia. Kenapa dunia ini penuh dengan akdar, ya, kekotoran atau kekeruhan yang tadi disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Nah, kemudian Syekh Buti menjelaskan nih. Inilah bedanya konsep kehidupan dunia yang difahami oleh mukmin, oleh orang beriman dan oleh orang kafir. Nah, di sini bedanya. Kata Syekh Buti, kalau orang beriman memahami dunia ini hanya tadi tempat untuk rehat sejenak atau tempat transit, ya, karena tujuan dia ada jauh di depan. Sedangkan orang kafir, dia menganggap dunia ini, kafir itu termasuk yang ateis, gitu ya, pokoknya yang tidak beriman lah. Itu menganggap dunia ini adalah segalanya. Jadi dunia ini tujuan. Ya. Jadi mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah dunia. Tak percaya kehidupan ya, setelah dunia. Nah ketika seperti itu, maka apa yang dilakukan mereka? Mereka akan terus mengejar, mengupayakan ya dunia dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati, dengan sangat sungguh-sungguh, bahkan tidak jarang dari mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Karena mereka ya menganggap dunia ini adalah tujuan utama dari hidup manusia. Setelah ini nggak ada kehidupan lain. Tapi kalau orang beriman, nyata meyakini bahwa ini tempat rehat, ini tempat kita diuji, tujuan kita sesungguhnya ada di sana, maka ya di sini kita mengumpulkan bekal ya, untuk kemudian kita bawa menuju alam akhirat di mana nanti kita semua akan dibalas amal kita. Gitu. Sesuai dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di sini poinnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Kalau berbuat baik dibalas dengan kebaikan, berbuat jahat maka dibalas dengan kejahatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk azab, murka dan siksanya di neraka kelak. Nah, inilah ya konsepsi hidup yang dipahami oleh orang beriman. Sehingga kita meyakini bahwa Allah juga tidak mungkin menyia-nyiakan amal seorang manusia ya. Di dalam surat Ali Imran juga ayat berapa itu? 195. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Seraya berfirman, Anni la udhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik min dzakari wa untha, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Jadi tidak ada satupun amal kita, baik itu syukur atau sabar, ya dalam berbagai macam situasi dan kondisi masing-masing yang tidak bernilai di mata Allah. Semuanya itu di mata Allah Subhanahu wa taala seperti kita tadi siswa atau mahasiswa yang masuk ke ruang ujian, kita hanya sejenak di sana menyelesaikan tugas kita, setelah itu keluar untuk menikmati hasil kita. Maka kita di dunia hanya menyelesaikan tugas kita, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah kepada Allah dengan dua dimensi besarnya, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Semuanya kita patuhi, setelah itu kita keluar dari tempat ujian ini dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil terbaik sebagaimana kita dulu saat kuliah atau saat belajar, kita akan puas dengan hasil yang kita dapatkan karena kita belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita sekarang beribadah dengan sungguh-sungguh, kita beribadah mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, juga kita akan mendapatkan hasil yang baik di akhirat kelak, sehingga kita mendapatkan banyak kenikmatan nanti di akhirat atau di surga nanti. Ya, seperti di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kemudian Allah juga mengingatkan dalam surat Ali Imran tadi 196-nya gitu ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Maksudnya apa kegiatan orang kafir? Tadi Pak, karena orang kafir menganggap dunia ini adalah tujuannya, ya selesai dunia, selesai sudah, tidak ada kehidupan lagi, maka ya mereka menghalalkan segala cara, menempuh segala upaya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mata'un qalil, padahal itu hanya kesenangan sementara sedikit, gitu ya. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya tempat tinggal itu adalah neraka jahanam itu. Nah, baik. Jadi itulah yang disampaikan oleh Syekh Buti. Kemudian satu hadis yang menjadi penutup Syekh Buti adalah hadis riwayat Imam Muslim nih Pak. Ya, dan ini juga dikutip oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Nabi itu memuji orang beriman Pak. Ajaban li amril mu'min. Jadi orang mukmin itu menakjubkan. Ya, something awesome, amazed. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Kenapa jadi orang beriman itu menakjubkan? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya seluruh kondisi dan situasi yang dilalui orang beriman itu baginya baik. Perhatikan kalimat Nabi. Inna amrohu kullahu. Semua keadaannya, semua situasinya, semua kondisinya itu baik. Karena tadi kan, musibah atau kesenangan itu sama-sama ujian.
Kaya, miskin, ujian. Sehat, sakit, ujian. Itu kan. Pintar, bodoh, ujian. Eh, Cantik, jelek, ujian. Misalnya. Dan seterusnya. Nah, tapi dua-duanya baik. Mau kaya bisa baik. Miskin baik. Tergantung responnya. Ya. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Walaisa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan privilege seperti itu yang Nabi takjub tadi itu tidak didapatkan kecuali oleh orang beriman. Jadi orang kafir nggak dapat. Apa kebaikan apa yang dimaksud oleh Nabi? In asabat husarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia syukur. Fakana khairal lahu, maka itu baik buat dia. Wa in asabat hudharra, kalau dia mendapatkan musibah, sobaro, dia sabar. Fakana khairal lahu, itu juga baik buat dia. Nah gitu Pak. Yang sehat bisa baik buat dia kalau dia bersyukur dengan kesehatannya. Dengan cara apa? Dia ibadah, dia baca Quran, dia hadir majelis ilmu. Ya, dia bekerja mencari nafkah yang halal. Dengan sehatnya itu dia bisa dapat pahala yang besar. Sakit juga bisa baik kalau dia menerima takdir, dia ridho, dia pasrah, tawakal gitu ya. Kemudian dia dengan sabarnya, dengan sakitnya dia tetap ibadah sebisanya gitu ya. Itu juga baik buat dia. Jadi inilah yang dianggap sebuah privilege bagi seorang mukmin, bagi kita nih Bapak Ibu. Baik atau buruk ya suatu keadaan bagi kita, itu semuanya baik bagi kita kata Nabi Muhammad SAW. Tinggal bagaimana nanti kita merespon dari setiap keadaan yang kita lalui itu. Baik, kita ulang lagi bunyi hikmahnya. Hikmah ke-24. La tastagrib wuku al-akdar. Janganlah kamu heran dari banyaknya kotoran atau keruh, keadaan yang keruh di dalam dunia ini. Madamat fi hadidar. Selama Anda masih ada di alam dunia ini, ya selama Anda masih berada di dalam dunia, fa innaha ma abrazat. Tidaklah akedar atau kotoran atau keruhan itu tadi muncul illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Melainkan kekeruhan atau kotoran dunia itu yang Anda lihat, yang Anda rasakan dan yang Anda dapatkan, itu semua bagian dari karakteristik dunia yang memang sudah Allah desain sedemikian rupa sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Syekh Buti di dalam syarah kitabnya. Baik. Lanjut Pak Mazwar, apa mau Boleh, ditanggapi dulu? boleh. Mungkin satu dua pertanyaan barangkali Ustadz baru disambung. Kalau ada Boleh, yang ganjal, silakan. aku lupa. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diperjelas atau mau dipertanyakan dengan Ustadz. Satu, dua Saya mau pertanyaan. bertanya Pak Mazwar, boleh Pak Mazwar? Silakan Bu. Pak Ustadz, Ya, Ibu. yang mau saya tanyakan itu kan la yukallifullaha illa wus'aha. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Artinya begini, ketika Nabi Musa mengingatkan orang tuanya, Nabi Musa itu tidak dikenai dosa akibat kesalahan orang tuanya. Demikian juga dengan Nabi Nuh ketika mengingatkan istri dan anaknya, tidak dikenakan dosa karena kesalahan istri dan anaknya. Nah, bagaimana dengan kita, Pak Ustadz? Kadang-kadang ya mungkin kita sudah sering berdakwah dengan anak, terutama Pak Ustadz, tapi rasanya kok kita belum sempurna rasanya berdakwahnya, dan kadang-kadang dunia kita berbeda dengan dunia anak kita sekarang. Mereka melihat agama tidak seperti kita melihat seperti saat ini Pak Ustadz, karena kemajuan mungkin teknologi informasi. Nah, bagaimana perasaan kita jika anak berbeda jalan dengan kita Pak Ustadz? Terima kasih Baik. Pak Ustadz. Ya Ibu. Baik. Ya, pertanyaannya menarik ya. Konteks Nabi Musa, ya, Nabi Nuh, termasuk Nabi Muhammad SAW terhadap pamannya Abu Lahab gitu ya. Itu adalah setelah mereka para Nabi alaihi wassalatu wassalam itu menjalankan tugas berdakwahnya Bu. Ya. Nah, bahkan di dalam surat At-Taghabun ini, surat 64 ya, ayat 13, ketika Allah di ayat 14 surat At-Taghabun surat 64 ayat 14, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Jadi istri dan anak
dinyatakan oleh Allah akan ada yang jadi musuh bagi ayah atau bagi suaminya. Nah, musuh di mana? Saya jelaskan dulu ya, sebelum nanti saya jawab secara clear pertanyaan Ibu. Musuh di dunia maupun di akhirat. Dua-duanya bisa. Betapa banyak sekarang kabar, berita kita saksikan anak durhaka sama orang tua, menggugat waris orang tua, bahkan membunuh orang tua. Kemarin yang ramai di Lebak Bulus itu ya, yang sampai membacok ayah dan neneknya. Ibunya juga sempat terkena tapi selamat karena melarikan diri dan seterusnya. Nah, kemudian musuh di mana lagi? Musuh di akhirat, Ibu. Dalam kitab tafsir Hadaiqur Rauhi war Raihan, ada sebuah hadis yang dikutip dalam kitab tafsir tersebut berkenaan dengan ayat ini. Nanti di akhirat seorang anak dan seorang istri itu divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Sedangkan suaminya dan ayahnya itu divonis masuk surga. Kemudian apa yang terjadi? Fayuqifuna baina yadaillah. Anak dan istrinya ini menyetop sang ayah atau sang suaminya ini. Ya Rob, tar dulu. Jangan masukkan dulu dia ke dalam surga. Khudh bihaqqina minhu. Dia masih punya tanggung jawab yang tidak dilaksanakan kepada kami. Sehingga saat ini kami tidak beruntung bisa mendapatkan surga. Bahkan kami divonis masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengajarkan kami tentang sholat. Dia tidak mengajarkan kami tentang tauhid. Nah, dia tidak mengajarkan kami tentang agama sehingga kami seperti ini sekarang keadaannya. Terus apa yang bisa yang kalian tuntut? Tukar ya Rob. Masukkan kami ke dalam surga dan dia ke dalam neraka. Akhirnya benar-benar ditukar sama Allah. Sang bapak atau sang ayah itu dimasukkan ke dalam neraka dan anak dan ibunya dimasukkan ke dalam surga. Nah, poinnya Ibu, selama orang tuanya ini termasuk terkhusus ayah itu sudah melaksanakan kewajibannya. Contoh, anaknya sudah diajarkan tauhid, sudah diajarkan syariat, bahkan dimasukkan ke dalam pesantren atau sekolah-sekolah yang berdasarkan Islam. Tetapi pada akhirnya hidayah itu nggak masuk kepada sang anak atau bahkan anak memilih jalan yang berbeda dari orang tuanya. Nah, selama orang tuanya atau ayahnya dalam hal ini terkhusus itu sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, semua tanggung jawab pendidikan agamanya sudah dia berikan, maka ya sudah, insya Allah dia tidak akan juga diminta pertanggungjawabkan karena pada akhirnya dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56 ya, 28 ayat 56 Allah bilang apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Surat 28 Al-Qasas ayat 56. Ya, termasuk Nabi tidak bisa membawa pamannya Abu Lahab. Termasuk Nabi Nuh tidak bisa membawa putranya Kan'an. Nabi Lut tidak bisa membawa istrinya ke dalam jalur keimanan. Kalau para nabi itu saja tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai wewenang untuk memberikan hidayah, siapalah kita. Gitu ya. Tapi poinnya tadi, agar kita tidak diminta pertanggungjawaban dan kita tidak menjadi pihak yang disalahkan nanti di akhirat, tunaikan dulu kewajiban kita. Berikan pendidikan agama, berikan pengajaran agama, itu kewajiban seorang ayah, terutama ya orang tua atau kombinasi ayah dan ibu. Setelah itu nanti mereka ternyata tidak mendapatkan hidayah seperti orang tuanya atau tidak melihat agama seperti bagaimana sang ibu atau sang ayah melihat agamanya, yaitu sudah wewenang Allah. Tapi itu pun selama anaknya masih hidup, dia masih bisa usaha dengan doa. Ya, jangan putus asa. Misalkan anaknya sudah memilih jalan yang berbeda, ya Allah tolong berikan dia hidayah kembali, berikan dia taufik kembali. Ya Allah, saya ingin bersama dia, saya sayang dia, saya ingin bersama dia berkumpul lagi di dalam surgamu. Boleh begitu. Tapi tidak kemudian menyalahkan diri sendiri. Asalkan, garis bawahi ya, asalkan dia sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan pengajaran agama yang proporsional gitu ya. Mungkin itu Bu ya. Sip, Ustaz. Ya Ibu, sama-sama. Baik, Bu Anida, terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin lanjut aja minimum preambulnya, pembukanya kali Ustaz. Baik. Nah, hikmah ke-25, nah ini juga menarik ya. Saya kira
Al-hikmatul khamisatu wal ishrun, hikmah ke-25, bunyinya begini. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Permintaanmu tidak akan terhenti selama engkau memintanya kepada Tuhanmu. Dan permintaanmu tidak akan mudah terjadi selama engkau memintanya kepada dirimu sendiri. Makanya tadi judulnya yang dibacakan Pak Mas adalah pengkabulan permintaanmu itu tergantung kepada seberapa besar engkau menyerahkan dirimu Menyerahkan diri. kepada. Jadi ketika kita mempunyai permintaan dan kita sandarkan itu kepada Allah, maka itu tidak akan terasa sulit. Sebaliknya kalau kita punya permintaan, kita sandarkan itu kepada diri sendiri, maka itu akan terasa sulit dan tidak mudah untuk didapatkan. Ya. Nah, maka dalam syarahnya Syekh Buti menjelaskan secara ringkas hikmah ini mengajarkan kepada kita tauhid. Tauhid untuk terus kita meminta kepada Allah. Ya, jangan terlalu over pede sehingga ketika nanti dia over pede khawatirnya masuk ke dalam cacat akidah. Apa cacat akidah yang dimaksud? Dia mengandalkan diri sendiri sehingga dia mengecilkan peran Allah. Kalau tidak bisa dikatakan menafikan ya. Paling tidak dia mengecilkan peran Allah. Itu saja sudah membuat cacat akidah. Ketika dia mengecilkan peran Allah. Apalagi sampai menafikan. Wala'iyadzubillah. Na'udzubillah ya. Itu dia poin akidahnya kata Syekh Buti. Nah kemudian sekarang kalau ditanya dari mana Syekh Ibnu Athaillah membuat quote atau membuat hikmah seperti ini. Dari Al-Quran dan dari perilaku Nabi. Dari sunnah Nabi. Nah di dalam surat Fatir misalnya. Surat 35 ayat 15. Ya. Nah, ini. Secara gamblang Allah mengatakan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan satu apapun. Jadi kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Gitu ya. Jadi jangan kemudian kita menganggap diri kita itu bisa melakukan apa-apa. Kita ini fakir dalam semua aspek, Pak, kata Syekh Buti. Jadi fakir di sini jangan cuma diartikan dalam aspek harta, enggak. Fakir itu kan tadi saya katakan secara linguistik artinya butuh. Maka kita butuh kepada Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Kita butuh dalam hal kesehatan, kita butuh dalam hal kekuatan, kita butuh dalam hal pengetahuan dan ilmu, kita butuh dalam aspek ekonomi, harta. Bahkan kita tidak bergerak badan kita kecuali ini adalah bantuan dari Allah. Kita tidak berjalan kecuali itu bantuan kekuatan dari Allah, kakinya dari Allah, mata yang kita buat melihat dari Allah, tenaga yang kita gunakan itu dari makanan yang kita hasilkan dan itu makanan dari Allah, semua dari Allah. Gitu ya. Jadi semuanya ini dari Allah. Makanya Allah bilang manusia itu nggak bisa apa-apa ya. Wala yuhituna bisyai'in. Manusia itu dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 255 wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa dalam ayat kursi ini ya. Apa artinya? Dia Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mengetahui apa yang tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Ya, kemudian dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui suatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Artinya semua pengetahuan manusia, semua ilmu yang dimiliki manusia, semua gerak-gerik manusia, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti esensi dari kalimat apa Bapak Ibu? Yang suka kita jadikan zikir atau bahkan dianjurkan untuk diperbanyak. La haula wala quwwata illa billah. Jadi di sini maknanya sangat
Sangat dalam ya. Tidak ada la di sini, la linafil jinis Pak. Dalam bahasa Arab linafil jinsi namanya. La itu artinya ada yang bermakna jangan, larangan. Ada yang makna tidak ada gitu ya, menafikan. Linafil jenis itu menafikan atau mengeluarkan semua jenis. Jadi la haula, tidak ada daya ya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Jadi di sini la-nya dua-duanya menafikan jenis. Pokoknya daya apapun atau kekuatan apapun itu nggak ada manusia punya sedikit pun kekuatan. Semuanya dari Allah. Bahkan gini Pak, di antara pemahaman akidah yang agak sedikit rinci dan detail, gini. Kita bergerak, berjalan, itu semuanya Allah yang menggerakkan, Pak. Bukan karena ada kekuatan di dalam tubuh kita. Gambaran sederhananya gini kata Syekh Buti. Seperti layaknya kabel listrik, Pak. Ya, Ibu. Kabel listrik, ya. Ini misalnya dari gardu untuk didistribusikan ke rumah-rumah gitu ya. Nah, jadi rumah ini itu teraliri listrik atau terpenuhi kebutuhan listriknya, itu kan apa namanya second per second, ya, per detik lah, per milidetik mungkin, itu karena adanya aliran listrik di kabel ini gitu. Gitu ya, karena adanya aliran listrik di kabel ini gitu. Tuh kan listrik begini gitu ya, listrik tuh. Nah kalau kabel ini putus Pak, rumahnya nyala nggak? Kan nggak akan nyala Pak. Nah maksud dari kalimat la haula wala quwata illa billah ini, kata Syekh Buti, Nabi ingin mengajarkan per detik bahkan per milidetik. Ini tangan saya lagi begini dari Allah semua nih Pak. Bukan dari kekuatan pribadi saya. Saya ngomong begini dari tadi. Dari A sampai Z ini Allah semua yang membantu saya. Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau Allah putuskan bantuannya, layaknya tadi kabel listrik diputus, padam. Kekuatan saya nggak ada. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya di kitab Syekh Buti itu di penjelasannya, kayak misalnya mohon maaf Pak, saya punya banyak jamaah nih beberapa waktu yang lalu ini tiba-tiba terserang stroke. Ya. Nggak ada keluhan apa-apa sebelumnya. Cuma mengeluh pusing, sebisa habis acara, terus pulang istirahat. Bangun-bangun sudah lumpuh setengah. Gitu ya. Kemudian ada juga banyak kasus yang sampai lumpuh seluruh badan. Gitu. Nah kalau secara alasan medis itu kan memang ada sebabnya misalnya. Mungkin kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis, diabetes dan sebagainya. Kelelahan, stres bisa juga. Karena kebetulan saya punya jamaah di Rawamangun itu dokter spesialis saraf. Ya dia tinggalnya di Rawamangun tapi prakteknya di Pondok Gede dan sekitaran Bekasi gitu. Di RSUD. Kata dia ketika saya tanya, itu apa Pak dokter? Namanya Pak Dokter Giri gitu. Apa itu sebabnya? Banyak jamaah saya yang tiba-tiba stroke mendadak. Banyak faktor Ustaz gitu ya. Ada diabetes, kencing manis, kemudian tadi kolesterol tinggi, darah tinggi. Terus yang tidak bisa diabaikan kata dia pikiran. Gitu. Nah, pikiran itu menyumbang cukup besar penyebab angka stroke gitu ya. Kata dia gitu. Karena kan stroke kita tuh dari tulang belakang itu menyambung ya sampai dari otak itu sampai ke bawah gitu kata dia. Nah itu kan cuma sebab medis Pak. Tapi kalau dari sudut pandang akidah ya itu Allah berarti lagi mutusin kabel listriknya. Dalam tanda petik maksudnya gitu. Berarti orang itu tidak mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Cuma sebabnya yaitu fisiknya. Nah selama kita masih sehat, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat, kita masih bisa bergerak. Ini semua dari Allah Pak, bukan dari kekuatan kita. Itulah makna dalam dari kalimat hauqalah. Hauqalah itu ya ini ya, la haula wala quwata illa billah. Itu namanya kalimat hauqalah. Kalau ta'awudz itu kan a'udzubillah. Basmalah, bismillah. Kemudian hamdalah, alhamdulillah. Nah, terus istighfar, astaghfirullah. Terus hayyalah, ada lagi hayyalah Pak. Apa hayyalah? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dalam azan. Itu namanya singkatnya hayyalah. Nah, jadi makna dalamnya la haula wala quwata illa billah itu begitu. Jadi jangan kemudian disalahpahami
bahwa manusia itu punya kehendak, punya kekuatan. Enggak sama sekali. Nah, maka dalam hal tadi permohonan atau permintaan, maka kamu jangan kemudian mengandalkan dirimu. Karena kalau kamu mengandalkan dirimu, ya permintaanmu tidak akan terwujud dan akan sulit terwujud, setidaknya begitu. Kenapa? Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang mantapkan dalam hati keyakinan kita, kita tidak bergerak sedikit pun atau bahkan diamnya kita, saya diam begini. Dari Allah juga gitu ya. Pokoknya semua deh. Nggak ada yang di luar dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Itulah tadi ya. Itulah kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu yang dijelaskan oleh Syabuti tadi. Dan ini sunnah untuk kita amalkan Pak. La haula wala quwata illa billah minimal sehari 100 lah gitu. Nah kemudian Syabuti menyoroti satu buah hadis dari Sahih Muslim. Oke. Hadis Sahih Muslimnya di nomor 2664. Ini saya langsung buka dari Sahih Muslimnya. Di nomor hadis 2664 Sahih Muslim. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Dan setiap orang beriman, mau itu yang tadi lemah ataupun yang kuat, dua-duanya baik. Kenapa dikatakan dua-duanya baik? Ya setidaknya dua-duanya punya iman. Ini lemah dan kuat dalam hal apa Pak? Dalam hal apapun. Dalam hal pengetahuan, dalam hal ilmu, dalam hal kesehatan. Makanya kita disuruh olahraga, disuruh belajar, disuruh bekerja. Mukmin yang kuat, yang bisa berdiri di atas diri sendiri. Lagi-lagi dalam tanda petik. Karena kita nggak mungkin berdiri di atas diri sendiri. Karena tadi semuanya dari Allah. Maksudnya adalah kita bisa untuk kemudian berusaha berikhtiar. Itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, yang misalnya mengandalkan orang lain dan seterusnya. Tapi dua-duanya baik kata Rasul, karena dua-duanya setidaknya at least mereka punya iman. Nah, cuman di sini yang disoroti oleh Syabuti, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dan kata Nabi dalam hadis Muslim 2664 ini, teruslah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang malas. Nah, poinnya di dua kata itu Bapak Ibu kata Syabuti. Ya, wasta'in billah wala ta'jiz. Nah, saya tuliskan di sini aja ya. Jadi yang menjadi sorotannya Syabuti kalimat ini, ista'in billah ya, wala ta'jiz. Ya, mintalah pertolongan dari Allah ya, dan jangan malas atau jangan lemah. Nah, ini urutannya yang benar begini. Jadi minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan ke Allah, baru setelah itu kita usaha ikhtiar. Nah, wala ta'jiz itu jangan malas gitu ya. Jangan malas. Ingat bunyi hikmah yang sedang kita bahas nomor 25 ini tadi kan bunyinya apa? Bahwa wala ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaanmu tidak akan berhenti, tidak akan sulit ketika kamu memintanya kepada Allah, kepada Tuhanmu. Tapi permintaan itu akan terasa sulit ketika kamu memintanya kepada dirimu sendiri. Nah, makanya urutannya begini. Mintalah tolong kepada Allah, tapi jangan males. Nah, artinya apa? Usaha diperlukan memang betul. Tetapi ya, jangan kemudian kamu mengandalkan dirimu sendiri gitu loh. Jadi poinnya di sini itu urusan hati Bapak Ibu. Di sini urusan hati dan keyakinan. Nah, ya artinya ini urusan batin berarti. Nah di sini ini ranah zohir. Zohir kita, ya kita berusaha berikhtiar gitu. Jangan malas bekerja. Kalau sakit ya berobat. Kalau merasa bodoh nggak paham ya belajar. Tapi tanamkan di saat yang bersamaan di dalam keyakinan kita, semua yang kita tuntut, semua yang kita tuju, semua yang kita minta, itu akan terasa mudah kalau kita yakini bahwa itu dari Allah. Bahwa ini semuanya
bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan usahamu gitu. Jangan wah pokoknya saya pasti sembuh karena saya berobatnya ke dokter terbaik nih. Bahkan ke luar negeri gitu. Berarti Anda mengandalkan usaha Anda. Nah, itu akan terasa sulit. Gitu, akan terasa sulit diraih begitu. Nah, contoh yang menarik yang dipaparkan atau yang ditampilkan oleh Syekh Buti dalam peperangan-peperangan Nabi dulu, Pak. Ya. Dalam peperangan Nabi itu ada beberapa peperangan, contoh di sini yang Syekh Buti kutip adalah perang ini misalnya, perang Badar. Nah, perang Badar itu kan Yauma Badrin. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin sedikit, Pak. Nah, karena jumlah yang sedikit ini sehingga harapan para sahabat kepada Allah lebih besar ketimbang jumlah prajurit yang ada gitu. Aduh, gitu. Mereka nggak pesimis, cuman karena keadaan posisi pasukan yang sedikit itu menuntut hati mereka itu lebih yakin kepada Allah. Ya, jadi permintaan mereka kepada Allah atau hati mereka kepada Allah itu lebih kuat, lebih yakin. Sebentar, kamera saya jatuh. Jadi ketika perang Badar itu karena posisi prajurit Muslim sedikit, ya mereka menyerahkan, menyandarkan permintaan menangnya ini kepada Allah. Akhirnya apa? Menang kan? Begitu juga yang terjadi di perang Khandaq, perang Khaybar, perang Tabuk. Bahkan kalau perang Badar diabadikan oleh Allah tuh dalam surat Al-Anfal, surat 8 ya. Di ayat 9 tuh. Di ayat berapa? Surat Al-Anfal. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Iya, ayat 9 ya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan kepada Allah, kepada Tuhanmu. Lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, kenapa perang Badar dan perang-perang lainnya bisa dimenangkan oleh Allah, kata Syekh Buti? Karena mereka menyandarkan permintaan menangnya ini ke Allah. Tapi di saat berbeda yaitu perang Hunain. Nah, perang Hunain seperti Allah abadikan dalam surat 9 At-Taubah ayat 25. Ya. Nih. Perang Hunain itu akhirnya kaum muslimin kalah, Pak. Kenapa kalah? Salah satu faktor utamanya pasukan kaum muslimin merasa takjub dengan jumlah mereka yang banyak gitu. Akhirnya over PD. Wah, ini jumlah kita banyak ini. Kalau secara hitung-hitungan matematik manusia nggak mungkin kalah gitu, Pak. Nah, karena perasaan yang over PD ini sehingga pemasrahan diri mereka kepada Allah agak berkurang. Saya tidak berani mengatakan hilang ya. Karena sahabat tetap afdolul qurun, tetap generasi terbaik. Saya tidak berani mengatakan kepasrahan sahabat terhadap Allah itu menghilang. Enggak menghilang, tapi berkurang gitu loh, Pak. Porsinya jadi lebih banyak percaya diri. Jadi sehingga seakan-akan mereka memasrahkan atau menyandarkan kemenangan itu kepada kekuatan mereka sendiri. Karena jumlahnya banyak. Itu ya. Idz a'jabatkum kathratukum. Ingatlah ketika perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membuat kamu bangga. Jadi dia menyandarkan permintaan itu kepada dirinya. Pada pasukannya, bukan kepada Allah. Falam tughni ankum syai'a. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Wah, ini contoh yang sangat bagus ya antara perang Badar dengan perang Hunain. Nah, perang Badar itu pakai hikmah yang bagian pertamanya tadi. Mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaanmu tidak akan berhenti, permintaanmu tidak akan tidak akan terhenti saat kamu meminta dan menyandarkannya kepada Tuhanmu Allah. Dan wala tayassara, tidak akan terasa mudah ketika kamu meminta sesuatu tetapi kamu menyandarkannya kepada dirimu. Nah, saat perang Badar, penyerahan diri sahabat kepada Allah itu sangat besar sehingga Allah bantu dengan ribuan malaikat tadi seperti dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 9.
Tetapi ketika perang Hunain, ya, kebesaran atau jumlah banyaknya pasukan kaum muslimin saat itu membuat mereka bangga, sehingga mereka over pede, sehingga kepasrahan diri mereka terhadap Allah itu terasa berkurang. Gitu ya. Baik. Mungkin tanya jawab Pak Mazwar ya. Boleh. Ya, Assalamualaikum. baik. Oh, ya, silakan Waalaikumsalam. Pak Rusman ya, cepat sekali. Aduh, ini kajian Ustadz benar-benar mengena jidat kita nih Ustadz. Benar-benar. Tapi Ustadz ya, bagaimana Ustadz ya, apa yang Ustadz bilang itu ya betul Ustadz. Tapi bagaimana saya meyakinkan yang level saya ini Ustadz. Apapun, whatever ya, itu dari Allah. Iya betul. Tapi level yakin saya masih tipis nih Pak Ustadz, yang kayak Ustadz tuh. Bagaimana cara meningkatkan saya itu? Saya yakin ini dari Allah. Tapi yang di hati kecil saya, bukan di mulut gitu Ustaz. Bagaimana saya mengupgrade diri saya ini? Supaya apa yang Ustaz bilang itu benar. Oh iya itu. Wah iya itu. Dia memang benar. Kita bukan menentang itu. Tapi akidah saya, imannya ini saya masih tipis Ustaz. Karena menerima itu nggak terima kadang-kadang. Itu lagi bagaimana saya mengupgrade diri saya ini Ustaz. Sehingga saya apa yang dikajikan pagi hari ini benar-benar menusuk diri saya gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Rusman. Ya memang itu PR kita semua Pak Rusman. Saya kira itu bukan menjadi sebuah kendala pribadi Pak Rusman saja. Itu semua manusia kendalanya di situ. Makanya di hadis yang tadi, di hadis Muslim tadi tuh Pak. Kalau dilanjutkan ujung hadisnya, Nabi sampai ngomong gini, wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa sebuah musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, kamu nggak boleh ngomong fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Lam yusibni kadza. Kamu nggak boleh ada ucapan yang keluar dari mulut, aduh coba ya saya nggak begini, pasti nggak begitu. Aduh coba ya kalau saya begini pasti hasilnya begini gitu. Dan itu tidak tidak boleh berkata seperti itu, artinya dilarang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini adalah qadar atau takdir ketentuan dari Allah dan Allah akan berbuat apapun yang Dia kehendaki. Kenapa? Karena kalimat lau atau seandainya gitu ya. Ya seandainya itu adalah kunci daripada setan untuk masuk ke dalam relung hati manusia sehingga menggoyangkan imannya. Nah kalau ditanya apa kiatnya, bagaimana caranya untuk meningkatkan itu, nggak ada cara lain selain belajar dan terus belajar, Pak Rusman. Belajar baik secara teoritis ataupun secara praktis. Secara teoritis yang saya maksud sekarang seperti pagi ini yang kita lakukan. Kita membaca dalilnya dari Quran, kita membaca hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita orang beriman, maka pasti kita percaya dengan Quran dan hadis. Itu sebagai sebuah sumber informasi yang valid. Kan begitu. Nah, belajar secara praktis ya pasti Pak Rusman mungkin sudah banyak mengalami ujian, cobaan. Sehingga itulah bagaimana nanti kita menerapkan apa yang sudah kita belajar dari teori untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Contoh saja misalnya gini. Ada banyak kasus misalnya kecelakaan gitu ya. Nah, saya punya jamaah itu anaknya kecelakaan meninggal dunia di perjalanan dia menuju kantor tempat kerja dia, ditabrak ya ketika dia mengendarai motor, ditabrak oleh sebuah truk gitu. Yang mungkin menjadi agak menyesal itu Pak, dalam tanda petik ya, bagi keluarga korban, biasanya si korban ini nggak pernah naik motor kerjanya Pak. Gitu ya, nggak pernah naik motor dan nggak pernah telat. Hari itu dia karena bangunnya telat mungkin, dia buru-buru, dia biasanya pakai transportasi umum, dia lebih prefer pakai transportasi umum. Akhirnya karena dia telat dia pakai motor, qadarullah, gitu. Kan akan rentan sekali sang keluarga akan bilang, aduh coba ya kalau dia nggak usah kerja aja udahlah, libur sekali doang gitu loh. Atau udah telat gitu kan. Atau coba kalau dia nggak naik motor ya, coba saya nganterinnya. Nah kalimat coba kalau begini Kak, pasti nggak begitu seandainya. Itu tidak akan ada ujungnya. Itulah cara setan untuk menggoda iman kita. Makanya saya selalu bilang rukun iman tersulit itu adalah rukun iman yang nomor 6 dan part keduanya. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Engkau beriman percaya bahwa takdir baik ataupun takdir buruk itu semuanya dari
Allah. Nah kalau takdir baik kan kita semua siap Pak, Bu. Ya, saya kira sih kita siap dijadikan orang kaya, siap dijadikan orang sehat, siap dijadikan orang sukses, itu siap semua. Tapi ketika ditakdirkan jadi orang sakit, tidak sukses, dan lain sebagainya, kehilangan harta, kehilangan nyawa orang yang kita kasihi, itulah di situ justru ujiannya gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana kiatnya tadi, saya kira ya kita harus belajar baik secara teoritis maupun praktis. Kalau praktis ini dalam bahasa ilmu tasawuf namanya mujahadah. Gitu ya, dia selalu apa namanya menerapkan apa yang sudah dia pahami gitu. Itu nggak ada batasan waktunya sampai kita mati Pak, kita belajar terus dan berupaya terus untuk meningkatkan keyakinan dan keimanan kita akan hal itu gitu ya. Karena ya sesekalipun kita pasti akan goyang juga tadi yang Bapak bilang dalam hati kecil, aduh kok begini ya, aduh coba. Itu akan seperti itu. Tapi nanti balik lagi kalau kita sudah dalam ilmunya, sudah sering belajar dan mengkaji, insya Allah hal seperti itu tidak sampai terucap mulut. Karena selama tidak terucap mulut itu insya Allah tidak dipertanggungjawabkan Pak. Ya selagi masih hanya ada di dalam hati, itu hanya was-was, itu hanya bagian dari dinamika. Selama tidak diucapkan dan tidak diyakini betul, insya Allah itu tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya Pak Rusman, mudah-mudahan bisa. Kalau cobaan negatif Ustadz, emang Ya. kembali ke Tuhan. Tapi yang beratnya cobaan yang positif ini. Iya. Negatif ini ke Tuhan ngasih terus semuanya ini. Lupa Ya. itu Tuhan deh. Nah, Makanya, itu betul. Makanya tadi kan ada akdar itu. Makanya latas tagrib uku al akdar ya, karakteristik dunia memang penuh dengan yang begitu supaya manusia tidak terlena itu Pak. Supaya tidak seperti Fir'aun gitu. Terlalu mudah diberikan semua muah-muah. Atau kalau Ya, tidak seperti Fir'aun paling tidak supaya tidak dapat istidroj itu kan. Bisa saja itu diuji oleh Allah dengan istidroj itu. Dengan dibukakan pintu kesenangan semua gitu. Ya itulah. ya. Baik, Ya, ya, semoga Mas Usman, Ustaz, terima kasih semoga ya. kita tambah Amin. keyakinannya. Terima Amin, kasih amin, Ustaz. amin, amin. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, saya baca ada satu di chat Ustadz Ya, dari baik, Pak Mas. Tazia. Terkait dengan menggantungkan harapan hanya pada Allah semata dengan kondisi negeri kita saat ini di mana pejabat sedang berkuasa dengan mudahnya melakukan kemaksiatan, bisa korupsi dan seterusnya. Bagaimana cara kita menyikapinya, Ustaz? Ya, tadi yang seperti Syekh Buti katakan, memasrahkan itu urusan hati, kolbu Bapak Ibu. Jadi di dalam kolbu tetap yakin bahwa Allah ini semua yang berkehendak gitu, termasuk para pejabat yang korupsi segala macam. Nah, tapi dalam rangka zohirnya, dalam ranah zohirnya kita tetap ikhtiar. Misalnya tadi ketika dalam pemilihan kita mencari pejabat atau yang calon pemimpin yang kita anggap itu bisa melaksanakan amanah, itu ikhtiar zohirnya. Jadi semuanya harus berjalan. Ikhtiar zohirnya tetap kita, atau misalnya kita menyiapkan generasi-generasi terbaik, ya menyiapkan anak-anak muda yang kompeten dalam bidangnya gitu ya, sehingga nanti mungkin ada regenerasi yang satu regenerasi di mana generasi semuanya itu baik, itu termasuk ikhtiar kita. Nah, tetapi pasrahnya tetap kepada Allah gitu. Jangan pesimistis gitu. Tetap ini kuasa dan kehendak Allah, dan itu urusan kolbu, memasrahkan itu urusan kolbu, urusan hati, urusan keyakinan. Tetapi tidak menafikan kita tidak boleh ikhtiar. Kalau gitu pasrah aja lah udah Ustaz lah. Terserah Allah lah mau pejabat yang gimana kayak yang bejat-bejat ya sekalian. Ya nggak bisa begitu. Ya, tetap kita berdoa, meminta itu kan kepada Allah. Berarti kan kita berharap kepada Allah. Nah, sambil kita mungkin berjuang dengan apa yang bisa kita lakukan gitu. Salah satunya adalah ya memperbaiki diri sendiri untuk kemudian kita terus beribadah menjadi orang yang baik gitu. Karena nanti ada beberapa riwayat itu, salah satunya kenapa Allah memberikan pemimpin yang tidak baik kepada satu wilayah atau satu kaum, salah satunya karena mereka yafirruna minal ilmi wal ulama. Karena sudah banyak orang yang lari dari ilmu dan ulama. Nah, jadi salah satu musibah yang Allah turunkan yaitu berupa pejabat yang tidak amanah, itu mungkin ada andil kitanya juga kan gitu. Nah, berarti salah satu upaya kitanya adalah memperbaiki diri untuk terus kemudian beribadah, beriman, bertakwa, dekat dengan ulama, cinta dengan ilmu dan seterusnya, sehingga dengan harapan mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu Allah memberikan kepada negeri kita yang terbaik gitu ya. Jangan pesimis, insya Allah ada harapan lah. Baik, masih ada Bapak Ibu atau mungkin Kalau Pak? Ya.
Kalau bisa tambah sedikit lagi boleh, tambah sedikit kurang dikit. Ya, silakan. Ustadz, tadi katakan kan kita jangan kalau seandainya kita mendapatkan musibah, itu kan yang kita buat dari Allah. Boleh nggak dibahas kenapa terjadi musibah tadi? Kenapa saya begini? Kenapa saya dia Ya, baik. Ya, itu gimana, betul. Ustaz? Ya, baik. Dalam Kalau rangka ya, betul. Ya, kalau dalam rangkanya itu dalam rangka muhasabah boleh, Pak. Dalam rangka muhasabah itu artinya gini, aduh kok saya dapat musibah ini ya. Jangan-jangan ada hak Allah yang belum saya tunaikan. Jangan-jangan ada hak orang lain yang belum saya tunaikan. Jangan-jangan ada begini. Kalau sifatnya itu dalam rangka muhasabah untuk memperbaiki diri boleh. Tapi nggak kalau di kejadian itu yang tak dibahas. Kenapa saya tuarkan? Oh, tadi saya kencang banget jalan sebegini, begini. Iya, berarti kan Itu muhasabah boleh. dia. Ya berarti Oh, kan dia muhasabah untuk oh iya, iya. memperbaiki di masa depannya. Oh, saya jangan ngebut-ngebut kalau begitu. Nah, Berarti saya ya. jangan berarti saya harus menghindari kecepatan sekian karena saya kondisi fisiknya begini. Nah, itu kan berarti muhasabah. Muhasabah itu artinya bukan hanya memikirkan pahala dan dosa saja. Maksudnya muhasabah saya tadi maksudnya memperhitungkan kenapa saya terjadi begitu gitu loh. Dalam rangka seperti itu untuk memperbaiki ke depannya itu boleh. Tapi kalau dalam rangka mengungkit-ungkit kejadian untuk menyalahkan ketentuan Allah, ya itu yang tidak diperkenankan. Nah, itu ya. Poinnya di situ, Pak. Ya. Makasih, Ustaz. Ya, oke. Baik Ustadz, sudah jam 7. Ya, Alhamdulillah terima banyak kasih. sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita tutup Ustadz dengan Baik, terima kasih Pak Mazwar, Bapak Ibu semua atas atensinya. Mudah-mudahan ini adalah rangka upaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hambanya yang terus bisa menjalani ujian di dunia ini dengan baik. Baik itu ujian yang berupa kenikmatan atau ujian berupa musibah. Semuanya kita bisa lalui dengan baik dan kita menjadi siswa-siswa yang lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ganjaran ridho, rahmat dan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdasy syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Saya undur diri, kurang lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.